Halo teman-teman, setelah kita mendapatkan sahamnya, setelah teman-teman mendapatkan daftar sahamnya, ternyata PR selanjutnya yang membuat teman-teman bingung sehingga banyak pertanyaan ke saya adalah, Mas AS, saya beli di harga berapa ya? Kalau saya beli di harga ini kemahalan apa enggak ya? Terus kemudian targetnya kira-kira berapa? Harga wajar saham ini berapa ya Mas AS? 4, 3, 2, 1, stay focused and stay tuned. Mas AS. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya sehingga saya perlu membuatkan video ini buat teman-teman semua, yaitu bagaimana sebenarnya mencari, menilai, memvaluasi harga wajar saham, harga wajar dari saham itu di berapa sih. Nah, khususnya nih buat teman-teman yang suka menggunakan, wah saya beli saham salah harga nih, saya beli saham diskon. Nah, sebenarnya seberapa diskonnya? Bener diskon apa enggak? Nah, ini penting sekali. Ini adalah salah satu kunci keberhasilan kita, karena kalau kita benar-benar yakin dengan saham yang kita beli bahwa oh ini benar-benar salah harga nih, oh ini harga wajarnya sebenarnya di atas nih. Jadi kita makin kuat untuk hold saham itu, bagaimanapun volatilitas yang terjadi kita tetap hold, akhirnya nanti kita berhasil ya. Tapi jangan salah juga, jangan sampai salah melakukan valuasi sehingga mislead. Pengennya beli saham yang salah harga, ternyata salah saham. Jadi benar-benar saham salah yang dibeli. Nah, itu nanti semua akan kita bahas. Apa itu fair value, kita menghitungnya bagaimana, kemudian rasio-rasio yang paling bagus tapi sederhana dan ampuh untuk menilai, menghitung harga wajar saham itu seperti apa. Nah, lalu untuk kategori growth, investing growth stock nanti juga akan kita hitung menggunakan PE growth ya, menggunakan PEG. Nanti ada simulasinya, ada hitung-hitungannya dengan salah satu contoh saham. Jadi pastikan teman-teman simak sampai selesai. Ini videonya ada 2 seri, jadi nanti setelah seri 1 silahkan teman-teman lanjutkan ke seri 2. Nah, buat teman-teman yang mengeluh, waduh Mas AS videonya jangan panjang-panjang dong, to the point aja, kira-kira 12 menit aja. Saya mau sampaikan ke teman-teman yang mengeluh, nggak mau video panjang. Pertanyaannya, Anda mau sukses, Anda mau kaya, Anda mau uang yang sekarang 100 juta atau sekarang 50 juta menjadi miliaran, bahkan mungkin belasan miliar. Nah, kalau cita-cita Anda tinggi sekali sampai mau profit puluhan kali lipat, tapi Anda nonton video belajar, nonton video bersabar aja nggak mau, bagaimana Anda mau sukses? Anda maunya belajar video yang cuma 5 menit, tapi Anda maunya untungnya miliaran. Ini bener apa nggak pola pikirnya? Begitu ya. So, ada video bagus, serapi, tonton sampai habis, pelajari semua yang disampaikan. Harusnya begitu. Ya. Jadi, 2 video ini pastikan teman-teman tonton, kalau perlu, kalau bingung, ulangi sampai bisa. Oke ya. Terakhir jangan lupa pastikan teman-teman subscribe yang belum subscribe ya, karena saya lihat banyak sekali yang belum subscribe, banyak sekali yang viewersnya, tapi ternyata hanya sebagian yang subscribe. Jadi teman-teman pastikan, karena bursa saham itu sangat dinamis, sangat cepat. Nah, teman-teman nanti juga bisa mendapatkan notifikasi setiap ada video-video saya baru yang diupload, sehingga teman-teman cepat mengikutinya. Oke, langsung saja kita saksikan video. Oke, semua kita langsung ke materi ya. Jadi pertanyaan yang sering muncul itu kan yang tadi itu ya. Mas AS ini harga wajarnya berapa ya? Mas AS ini kalau beli sekarang cocok nggak ya? Kemurahan nggak? Kemahalan nggak ya? Kalau kemurahan nggak lah ya. Biasanya kemahalan apa enggak ya? Gitu. Terus nanti jualnya di berapa ya? Gitu. Nah, itu menyangkut harga wajar atau fair value ya. Nah, sebelum ke pembahasan harga wajar, saya mulai dulu supaya teman-teman pola pikirnya sama. Jadi cara berpikirnya sama nanti, sistematikanya, mempelajari atau menguasai fair value itu sama. Jadi biar nggak bingung ya, saya mulai dari beberapa slide dulu yang berhubungan dengan fair value. Pertama, di market itu ada yang dikenal dengan namanya fair value, ya, fair value. Lalu ada namanya book value, ya, ada fair value, ada book value. Jadi ini kira-kira harga wajarnya lah gitu ya. Terus ini harga sesuai buku. Buku tuh maksudnya sesuai kondisi real. Yang dimaksud buku tuh buku pembukuan ya. Jadi laporan keuangan. Jadi kira-kira sesuai memang kondisi perusahaan. Nah, itu namanya book value, nilai sesuai buku. Terus ada namanya market value.
Ini market value. Market value itu harga yang ada di pasar. Yang ada di bursa itu, yang sekarang harga penutupan berapa itu namanya market value. Ya, jadi ada 3 ini. Teman-teman biar nggak bingung, ada 3 ini. Nanti jangan disamakan ya. Jangan disamakan antara fair value itu berapa, book value-nya berapa, market value-nya berapa. Karena 3-tiganya beda. Teman-teman kan yang dibeli kan market value kan, teman-teman nggak bisa beli fair value, book value juga nggak bisa dibeli. Yang ada di bursa itu market value. Nah, trading maupun investasi, tapi kalau kita ngomong namanya fair value itu tentu mindset kita mindset investasi ya. Konsepnya konsep investasi, jadi kita saat ini ngomongin investasi. Nah, kalau yang namanya investasi itu tentu teman-teman belinya di market value dong. Teman-teman belinya di market value. Setelah beli di market value, teman-teman nanti kan jual. Ya, teman-teman nanti jual. Jualnya di berapa? Ya di market value lagi, tapi dengan harapan bahwa harga marketnya naik. Gitu, mendekati harga fair value. Biasanya orang itu simpelnya gini. Kalau mau beli saham, saham apalah, misal saham let's say sebut misal Akra. Ya, AKRA itu ya Akra ya. Tanya begini, Mas, Akra fair value-nya berapa ya? Kok hitungan saya 3.500 sih? Ya, bolehlah 3.500, let's say saya ngomong begitu. Harga sekarang masih 2.800 ya. Ke 3.500 berarti masih ada upside sekian persen. Iya, oke deh saya beli deh. Karena menurut saya harga wajar dia di 3.500 nih, harganya murah nih. Gitu. Nah, itu ceritanya yang saya sampaikan tadi tuh, fair value-nya Akra tuh di 3.500 harga wajarnya, tapi harga marketnya dia saat ini misal 2.800, jadi masih ada space tuh. Artinya market value-nya di bawah fair value. Itu kalau orang-orang yang investasi namanya under value atau saham murah. Jadi kita beli deh, karena nanti dengan harapan harga saham akan menuju fair value gitu. Kira-kira begitu. Nah, ini preface saja ya, bahwa di bursa itu ada 3 saham ini. Yuk kita lanjutkan. Sorry, ada 3 harga saham. Kita lanjutkan ya. Oke, nah setelah tadi tahu ya bahwa ada fair value, ada book value, ada kemudian market value, teman-teman sekarang lagi-lagi perspektifnya mesti saya buka dulu bahwa di bursa itu ada saham-saham yang growth, ada saham-saham yang value, supaya nggak salah. Karena selama ini banyak sekali rekan-rekan yang salah. Karena bilang begini, Mas AS, saham A ini ya, saham A ini entahlah apalah misal nyebutnya. Misal saham Clio gitu ya, misal saham Clio. Mas AS, saham Clio ini PBV-nya udah 3 kali lebih ya. Berarti ini mahal sekali dong gitu. Saya nggak mau beli Clio karena PBV-nya udah 3 kali lebih, terlalu mahal, 4 kali lebih. Saya maunya saham yang murah-murah aja deh. Nah, maunya beli saham yang PBV di bawah 1 atau PBV-nya murah sekali. Misal contoh, nggak mau saya kasih Clio, maunya dia pilih sendiri. Ini ceritanya MDLN. MDLN PBV-nya 0,09, Mas AS murah sekali. MDLN hanya 0,09, murah sekali nih. Jadi ini nilai bukunya harusnya sampai 500 lebih, tapi hanya dijual 60 atau 70 waktu itu ya. Atau 80 misal PBV-nya cuma 0,1 sekian, murah sekali. Ini kalau naik bisa ke 300-400. Oke, silahkan. Ternyata setelah berjalan kok Clio-nya dari 300-400 kok naik terus, Mas AS. Tapi kok saham saya MDLN yang diskonnya banyak kok malah turun. Kenapa ini? Nah, itu kesalahan dari banyak pemula yang terjebak oleh salah harga. Nah, kan maestro investasi kita ngajarinya belilah yang salah harga melulu gitu loh. Jadinya semuanya beli saham yang salah harga. Akhirnya bukan saham salah harga yang ditemukan, tapi dia emang salah beneran gitu loh. Salah pilih saham. Nah, itu teman-teman harus tahu. So, saya anjurkan ke teman-teman pemula, bahkan untuk teman-teman pemula saya ngajarinya bukan value investing, saya justru ngajarinya growth karena itu yang paling aman. Jadi teman-teman, sebelum nanti ke fair value biar nggak bingung. Setelah tadi ada harga-harga ya, sekarang ini ada 2 tipe. Ada 2 tipe saham. Kalau kita nilai dari harga wajarnya, ada namanya growth, saham growth, ada namanya saham value. Maksudnya value itu value investing ya, ada saham growth investing. Teman-teman liatin di sini ya. Yang nomor 2 aja, yang lain nggak usah dilihat, kita nggak bahas yang lain ya. Nomor 2 aja, pricingnya ya. Kalau value investing itu, dia memang belinya di saham-saham under value.
Tapi kalau saham growth, belinya, nih pricingnya ya, harganya itu fair to overvalue. Justru memang harga saham yang tersedia di pasar itu untuk perusahaan-perusahaan growth itu memang sudah fair, sudah harga wajarnya, sampai overvalue malah, sampai mungkin mahal, dianggap orang mahal. Ya, saham-saham growth itu seperti Indofood, Mayora, Cleo, saham-saham yang apa namanya pertumbuhannya naik terus ya, labanya naik terus, harga sahamnya naik terus, BCA, Sido muncul ya, saham-saham lain lah. Itu memang kondisinya harga sahamnya fair. Jadi kalau teman-teman menganggap bahwa kok ini saham ini nggak mau saya dikasih saham BCA, nggak mau saya dikasih saham Sido muncul, misalnya nggak mau saya dikasih Clio, nggak mau saya dikasih Kalbe Farma misal. Kenapa? Kenapa nggak mau? Karena harga sahamnya mahal. Nah itu dia, itu Anda salah. Jadi lewat video ini nanti saya benerin teman-teman supaya ngerti bahwa saham growth itu memang dia posisinya di fair sampai dengan mungkin bahkan kemahalan gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, ini growth investing ya. Ya. Untuk melengkapi slide ini teman-teman, ini contoh Mayora. Mayora, lihat ini dari tahun 2013, harganya sempat di bawah 700 ya. Let's say harganya 600 di bawah 600 sih sepertinya hari ini. Sempat ke 3000-an ya. Jadi memang naiknya tinggi sekali ini. Ini kalau saya tarik lagi dia memang di bawah lagi karena Mayora naiknya tinggi. Nah, saham seperti ini kan naik terus ya, naik terus. Nah 2019 dia sempat turun sampai COVID ini, sekarang nih naik lagi. Dan ini teman-teman, sebenarnya teman-teman yang suka dengan saham-saham konsumer nih, Mayora ini juga peluang untuk naik terus nih. Ini akan naik perlahan-lahan nanti, seperti posisinya seperti dari sini, dia akan naik begini. Ya naiknya tapi nggak bisa lurus ya, dia akan sempat ada koreksi tapi naik lagi, koreksi lagi, naik lagi. Investasi memang seperti ini, kayak gini nih. Nggak usah dilihat ya 2016 beli, 2018 dilihat gitu aja. Jadi maksimal, nggak usah tiap hari dilihat. Ini kalau mau growth investing saham ini bagus. Yang mau saya bahas tadi adalah, nih lihat, saat harganya di 2017 misal ya, atau 2016 teman-teman beli di harga 1.700 misal di sini. Teman-teman lalu tanya, fair value-nya Mayora ini berapa? Atau teman-teman nggak usah jauh-jauh lah, beli di sini lah 2.300 gitu ya. Teman-teman tanya, fair value-nya Mayora itu berapa? Kalau teman-teman tanya ke saya berapa fair value-nya? Fair value-nya ya 2.300 itu. Loh, berarti nggak ada diskon dong? Nggak ada diskon. Karena yang kamu beli dari Mayora bukan diskonnya. Yang kamu beli dari Mayora adalah pertumbuhan bisnisnya gitu. Itu namanya growth investing. Kamu beli growth-nya bukan beli diskonnya. Kalau kamu beli diskonnya, kamu nggak cocok saham Mayora. Kamu cocoknya cari saham-saham value investing. Gitu. Ya, nih saham-saham value investing banyak sekali. Pokoknya nanti dalam slide selanjutnya nanti akan terlihat. Nah, ini yang saya maksud ya teman-teman ya, bahwa sebenarnya fair value-nya saham-saham growth itu ya ini. Tapi mas saya kan perlu tahu dong kira-kira 1 tahun ke depan naiknya berapa. Itu ada. Makanya yang Anda beli itu growth-nya bukan diskonnya. Anda beli saham Mayora hari ini itu memang sudah tidak ada diskon. Hari ini harga wajar Mayora ya 2.300. Wah, mahal ya? Enggak mahal. Selama bisnisnya Mayora menjanjikan growth, harga sahammu akan naik sesuai growth-nya. Sama seperti orang yang beli tahun 2016 pertengahan nih. Misal beli di 1.250, beli di sini. Ya. Saat dia beli di sini, ada yang tanya, harga wajarnya berapa? 3.000 tuh Mayora. Enggak ada. Dari mana ceritanya 3.000 enggak ada. Harga wajar Mayora saat itu ya 1.250. Tapi yang perlu Anda analisa adalah Mayora ini dalam 2-3 tahun ke depan growth bisnisnya gimana? Oh, dia bakal besar, biskuitnya, produk-produknya dimakan, pertumbuhan penduduk Indonesia terus maju, terus usia di produktif makin gemuk, nanti ada bonus demografi segala macam, orang akan makan produk dia semua bakal tumbuh. Nah, itu namanya growth. Anda beli growth-nya. Ternyata benar. 16, 17, 18 growth terus 3.000 misal. Oke, saya butuh duit dong, saya jual dong. Beli 1.250, jual 3.000 lumayan. Nah, itu namanya saham growth.
Ya, jadi fair value-nya juga sama. Makanya teman-teman, sekarang kalau saya kasih misal sahamnya apa? Cleo. Atau saham apa? Nanti ya, saham-saham growth misal saya tawarkan dalam sesi video selanjutnya. Atau, oh ya, untuk pemula jangan lupa saya punya list saham growth investing ini di video rekomendasi ya. Teman-teman lihat di video rekomendasi ada. Teman-teman lihat di situ saham-saham growth. Pasti teman-teman berkomentar, kok sahamnya mahal semua ya, nggak ada diskon. Bukan nggak ada diskon, memang harganya segitu. So, pesan terakhir dari saya mengenai saham growth ini adalah, sekali lagi, bahwa tidak ada diskon di saham growth. Jadi kalau teman-teman mindsetnya harus diskon, harus PBV-nya harus rendah, harus separuh dari nilai buku atau lebih, teman-teman bukan di saham growth, karena tidak akan ketemu yang seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, seperti tadi saya bilang ya, saham growth memang bukan diskon yang dibeli, tapi pertumbuhannya. Jadi cara hitungnya kira-kira simpelnya seperti ini. Nanti EPS-nya itu, EPS tahun ini, kemudian tahun-tahun lalu ya, revenue tahun ini, tahun-tahun lalu, dikalkulasikan, kemudian dibikin rata-rata untuk kita membuat kira-kira di masa depan dengan membaca sejarah masa lalu pertumbuhannya yang kira-kira per tahun misal 15 atau 20% laba bersihnya, itu di kira-kira ada formulasinya lah sehingga didapatkan fair value-nya growth investing itu berapa. Ini maksudnya fair value untuk masa depan ya. Jadi masa depan nanti setahun kemudian tuh berapa sih kira-kira kenaikan sahamnya Mayora, misal hari ini saya beli di harga berapa tadi ya Mayora tadi ya. 2.300, tahun depan menjadi berapa ya harganya? 3.000 bisakah? Atau 3.500 bisakah? Nah, itu kira-kira menghitungnya caranya begini. Nggak pakai diskon-diskonan, tapi menggunakan seberapa growth yang bisa dicapai oleh Mayora dalam hal ini, karena dia merupakan saham-saham yang memang menjadi kelompok growth stock yang bisa dibeli oleh menggunakan konsep growth investing. Kira-kira begitu ya, lanjut. Oke, setelah growth ada namanya value investing. Value investing itu ini ya. Ini nih harga saham yang ada di market nih yang warna hitam nih ya. Tuh bergerak naik turun ya, harga saham kan seperti ini. Lalu nih ada harga intrinsiknya. Intrinsiknya mungkin turun dia karena kalau perusahaan itu rugi ya, kalau perusahaan itu rugi dia akan mengurangi laba tentu ya. Perusahaan merugi dia akan mengurangi equity atau mengurangi modalnya. Kalau modalnya berkurang, nilai intrinsiknya berkurang. Jadi nilai intrinsik perusahaan juga ada nih turun begini nih set. Nah dia pernah naik juga pernah turun. Nah sekarang nih market price-nya nih. Saat market price-nya tuh di bawahnya nilai intrinsik ini yang disebut diskon. Ini orang-orang value investing nih. Dia carinya begini nih. Oh harga marketnya di bawah harga fair price ya. Atau intrinsic value ya. Intrinsic value atau fair value itu ya samalah. Nih, dia beli di sini, nanti dengan harapan harga market ini akan mendekati atau melewati atau di atasnya intrinsic value atau fair value. Nah, kita bisa jual. Nah, ini tadi yang dimaksud overprice ya. Kalau orang-orang growth investing, kalau orang-orang value investing, dia nggak mau beli saham di sini karena dia bilang mahal, sesuai dengan intrinsik tuh mahal gitu loh. Ini yang berbeda dengan orang growth. Kalau orang growth belinya pasti di sini. Jarang banget saham growth itu anjlok begini. Itu jarang terjadi ya. Oke, sekarang adalah satu lagi nih untuk melengkapi kalau value investing itu belinya kayak gini nih ya. Ini ada margin of safety, ini sama nih. Ini yang garis warna merah ini intrinsic value atau fair value-nya segini. Ini nih marketnya ya. Saat marketnya turun jauh di bawahnya intrinsic value, inilah yang disebut sebagai under value atau diskon. Nah, dia belinya di area sini saya beli gitu. Kalau garis hijau ini maksudnya, kalau merah ini kan intrinsic value estimasi. Jadi memang intrinsic value atau fair value itu hanya hitung-hitungan kita kan tidak ada rumus atau metode yang standar yang baku yang kira-kira semua orang pasti harus pakai ini, yang benar yang ini nggak ada teman-teman. Jadi teman-teman khususnya pemula, saya mau kasih tahu bahwa penentuan fair value itu nggak ada yang standar, itu beda-beda. Setiap orang punya caranya sendiri, setiap orang punya stylenya sendiri. Untuk itulah
kenapa value investing itu disebut sebagai metode investasi yang lebih subjektif, karena setiap orang pasti beda-beda. Orang bilang misal saham apa nih, Adaro misal, atau saham PTBA, orang bilang itu undervalue, atau saham Adaro orang bilang undervalue, atau saham Indi misal, Indi yang saat ini merugi ya, tahun 2020 mulai merugi. 2021 kita belum tahu kalau harga batu bara tetap rendah, dia tetap merugi. Ada beberapa orang value investing dia bilang undervalue, tapi ada juga value investor juga dia bilang Indi nggak undervalue, Indi kemahalan karena dia merugi. Nah, itulah value investing itu selalu subjektif, beda orang beda-beda. Tapi kalau growth investing, growth investor, memang ada namanya subjektif, tapi sebagian besar mereka akan sama. Karena namanya perusahaan growth misal laba bersih tumbuhnya 15%. Ya orang akan pakai rumus 15% semuanya. Orang tidak boleh mengira-ngira, ya sudah memang 15% gitu. Nah, kalau value enggak. Value kayak Indika, orang fair value-nya Indika tuh berapa sih Indi? Orang beda-beda karena tidak ada acuannya. Ini kan value investing itu kan menebak-nebak kan, wah kira-kira nih nanti harganya akan naik lagi nih gitu. Kalau growth investing nggak menebak ya, growth investing menggunakan Mayora tumbuh nih dengan kondisi ekonomi begini tumbuh, nanti harga sahamnya naik. Kira-kira begitu. Acuannya lebih jelas lah kalau growth investing ya. Nah, ini melengkapi, jadi teman-teman fair value itu mana sih? Fair value itu ini ya, fair value itu ini. Nah, kalau di growth fair value-nya nggak kelihatan ya, fair value-nya sebenarnya sudah sesuai yang di harga beli ini. Tapi saya mau mentargetkan kok fair value tahun depan deh. Nah, kalau mau hitung fair value tahun depan pakainya begini-begini. Nanti ya, belakang nanti. Jadi itulah teman-teman yang disebut sebagai fair value. Jadi memang harapannya saham yang dibeli itu di bawahnya fair value, naik lagi mendekati fair value, untung dijual. Ya, kira-kira begitu. Itu untuk value investing, ya, seorang value investor. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah sekarang setelah tadi konsepnya sudah tahu ya, ada beberapa harga, terus ada dua jenis saham growth dan saham value, kemudian ada juga growth investing itu seperti apa, value investing seperti apa, hubungannya dengan fair value seperti apa. Sekarang kita mulai pembahasan inti ya, ini nanti untuk kita melakukan hitung-hitungannya. Oke, rasio yang saya kasih, jadi video ini sebenarnya saya peruntukkan buat pemula. Buat yang sudah di bursa saham pun, yang sudah jalan 1, 2, 3 tahun, yang masih bingung, yang masih aduh bingung nih saya ngitung fair value Mas saya gimana ya, saya udah belajar gini-gini, cobalah nonton video ini lagi nggak masalah, ini back to basic, ini paling sederhana tapi buat saya ini paling ampuh ya, ini paling ampuh, paling sederhana dan paling ampuh. Saya maunya teman-teman tuh nggak usah mikir yang rumit-rumit lah, ngapain sih mikir yang rumit-rumit, otak teman-teman yang kalau teman-teman masih kelebihan kapasitas otak gitu mas saya, kalau teman-teman mau mikir, lebih baik teman-teman mikir cari saham yang bagus, bisnis yang bagus, yang mana sih, di screening, dipelajari bisnisnya, produknya, apanya, daripada mikir cara-cara rasio begini yang rumit-rumit. Jadi saya kasih aja yang sederhana. Nah, ini benar-benar sederhana. Di luar ini teman-teman saya kasih tahu, rumus-rumus valuasi rasio tuh rumit-rumit. Itu modeling matematika, modeling ekonomi modeling itu rumit lah. Ada namanya WACC lah, ada namanya discounted cash flow lah, ada namanya EV EBITDA, bla 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 bla. Itu makanannya analis nggak usah niru mereka lah ya. Mereka memang didesain memang seperti itu, harus canggih, harus kelihatan canggih seperti itu reportnya, memang standar reportnya analis. Kita tidak perlu seperti itu karena kita bukan analis, kita investor aja. Makin simple, makin sederhana, makin menguntungkan, makin nggak bikin kita pusing ya. Lebih baik otak kita gunakan untuk hal lain. Misal, di luar saham kita bisnis apa ya yang bisa dapetin duit supaya duitnya bisa kita tumbuh kembangkan di saham. Nah, mending mikir itu, nggak usah mikir yang ngapain sih kalian investor trader pakai discounted cash flow lah, pakai WACC rumit-rumit, nggak ada gunanya juga. Saya kasih tahu orang-orang yang pakai begitu juga
tidak menjamin investasinya berhasil gitu. So, make it simple saja. Ya, ini yang paling sederhana. Pertama, EPS. Ini sudah saya pilihkan, teman-teman. Ini benar-benar yang sangat-sangat bermanfaat ya. Pertama, EPS itu namanya earning per share atau laba bersih per saham. Laba bersih per saham rumusnya laba bersih dibagi jumlah saham. Laba bersih itu dari mana? Dari laporan keuangan ada. Jumlah saham dari mana? Banyak sekali teman-teman, bisa buka RTI, bisa buka Stockbit, bisa buka aplikasi sekuritas masing-masing, di situ ada. Laba bersih per kuartal berapa, per tahun berapa, jumlah saham beredar berapa miliar lembar atau berapa juta lembar, lengkap. Bahkan sebenarnya kalau mau instan, EPS pun sudah ada di situ. Nah, karena laba bersih dan jumlah saham, maka satuannya EPS itu rupiah per lembar, gitu kan ya. Jadi EPS-nya misal EPS 25 gitu, teman-teman baca EPS-nya saham A 25 itu artinya cara bacanya Rp25 per lembar saham. Itu namanya EPS ya. Tiap satu lembar saham yang ada di perusahaan itu menghasilkan laba berapa gitu. Misal jumlah saham beredar salah satu saham, misal saham A 25 juta lembar. Ya, saham yang beredar 25 juta lembar. Terus keuntungan setahun 25 miliar, artinya satu lembar itu punya keuntungan 1000 gitu. Karena 25 miliar dibagi 25 juta kan 1000 ya. Jadi setiap satu lembar tuh punya keuntungan 1000, itu namanya EPS. Ya, catat dulu aja, kira-kira itulah EPS. Yang kedua ROE ya, Return on Equity. Itu laba bersih dibagi ekuitas. Ekuitas itu modal. Laba bersih ada di LK, modal juga ada di LK. Laporan keuangan. Ya, ini di Stockbit ada, di RTI ada, di aplikasi-aplikasi sekuritas teman-teman sudah pasti ada. Ada laba bersih, ada jumlah ekuitas, semuanya dalam rupiah. Ya, pun singkatnya pun ada, teman-teman mau lihat langsung ROE juga ada di situ. Nanti teman-teman tinggal lihat. Oke, saya mau tambahkan dulu sebelum berlanjut. Untuk teman-teman pemula ya, teman-teman pemula, kalau mau lihat laporan keuangan itu di mana, teman-teman tinggal buka aja ke sini ya, IDX. Ini websitenya, teman-teman tinggal masuk ke laporan keuangan perusahaan tercatat. Oke, ini ada laporan keuangan, laporan tahunan. Teman-teman pilih yang laporan keuangan, kemudian pilih jenis efeknya saham. Bukan obligasi ya, ini laporan keuangan saham, ini masukkan kodenya, nanti ini tahunnya, ini triwulan 1, triwulan 2, dan seterusnya, nanti sudah muncul, tinggal klik cari muncul. Jadi teman-teman kalau mau cari laporan keuangan anytime bisa ke website ini. Oke, return on equity udah, yang terakhir adalah debt equity ratio. Debt equity ratio ini debt dibagi equity. Equity ini ekuitas, sorry ya, campur antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya, ini debt to equity ratio. Kalau ROE ini dalam persen, ya, ini dalam persen ROE ini hasilnya misal hasilnya laba bersih dibagi ekuitas, ya, nanti ada 20%, ada 10%. Kalau hasilnya 0,2 ya kalikan 100 berarti 20%, kira-kira begitu. Terus debt to equity ratio ini ya, debt to equity. Nah, debt di sini hutang. Dari mana angkanya? Sama seperti tadi, mau di LK bisa, di Stockbit, di RTI, dimanapun ada, dibagi equity. Nah, teman-teman, khusus untuk debt equity ratio, teman-teman mesti hati-hati, terutama yang pemula. Yang dimaksud dengan debt to equity ratio, ini sudah menjadi konsensus di semua orang ya, semua termasuk di analis-analis, investor saham juga di seluruh dunia, bahwa yang namanya debt to equity ratio itu hutang yang berbunga, bukan hutang pajak, bukan hutang usaha. Perusahaan itu kan dalam menjalankan usahanya dia pasti punya utang ya. Misal saya bikin pabrik minyak kelapa, ya. Ya, saya bikin pabrik minyak kelapa. Modal saya 1 miliar. Waduh, kurang nih, saya pinjem uang bank 500 juta. Berarti saya punya utang 500 juta, oke? Oke, setelah itu saya buka pabrik, terus saya beli kelapa dari supplier saya 300 juta. Tapi bayarnya 3 bulan ke depan baru saya bayar.
Berarti saya punya utang 300 juta dong ke supplier kelapa. Nah, yang dimaksud debt itu bukan 500 punya bank dan 300 punya supplier, enggak. Tapi 500 tok. Karena yang 300 itu merupakan hutang usaha, dia tidak ada bunga. Tidak ada perjanjian bunga. Walaupun sebenarnya dalam prakteknya, oh nanti kalau telat bayar saya kenakan gini-gini, tapi itu ya pada prakteknya jarang ya. Dan yang benar-benar yang hutang berbunga itu ya hutang ke bank lah, simpelnya teman-teman. Itu yang namanya debt to equity. Karena nanti ada begini teman-teman, ada perusahaan-perusahaan yang nggak punya utang, sehat sekali, dia tidak pernah punya utang bank, utang obligasi, tapi utang usaha punya. Dia utang ke vendor punya. Itu tetap debt equity rasionya kita hitung 0. Karena debt-nya dia 0. Karena debt-nya 0 ya 0. Karena 0 dibagi angka berapapun hasilnya akan 0. Gitu. Ya. Jadi teman-teman sekali lagi debt yang dimaksud di sini adalah hutang-hutang yang bunga, hutang bank, hutang obligasi itu. Oke, rumusnya debt to equity. Ya. Ini nanti hasilnya angkanya itu satuannya tuh biasanya pakai kali. Misal debt to equity 0,5 kali, 0,6 kali, 1 kali, 1,5 kali gitu. Maksudnya kali itu kalau 0,5 kali berarti oh hutangnya itu setengah kali dari modal. Kalau 2 kali berarti oh hutangnya itu 2 kali modal gitu. Misal saya punya modal 1M tadi, saya utang bank terus sehingga utang saya di bank 2M. Berarti nanti debt saya 2M dibanding 1M menjadi 2 kali. Artinya utang saya 2 kali modal gitu. Nah, ini rasio sederhana yang paling penting yang pertama ya, EPS, ROE dan DER, debt to equity ratio. Oke, selanjutnya rasio sederhana paling penting kedua ke kelompok kedua adalah PER ya, price earning ratio. Biasa disingkat PER atau ada yang sebut PE ratio, gini juga ada. Yang nulis begini ada, yang nulis begini ada. Sama kira-kira. Itu apa ya? Di sini PE ratio or price to earning ya, hubungan antara harga saham dengan pendapatan perusahaan. Kalau EPS tadi kan pendapatan perusahaan berbanding dengan jumlah sahamnya kan, satu lembar berapa. Kalau ini dibandingkan dengan harganya, harga sahamnya. Gitu. Misal tadi kan ilustrasinya 25 juta lembar, laba bersihnya 25 miliar. Artinya satu lembarnya menghasilkan laba 1.000. Nah, kalau ini rasio ini diperkaya lagi supaya berbobot. Nah, satu saham kan menghasilkan 1.000 keuntungan. Sekarang harga satu sahamnya berapa? Harga satu sahamnya 2.000. Oh, berarti kalau kamu beli ini setiap 2.000 uang yang kamu keluarkan, kamu mempunyai keuntungan 1.000. Nah, itulah price to earning ratio. Jadi dia hubungan antara harga saham dengan laba yang dihasilkan. Itulah namanya PE ratio. Ya. Kira-kira begitu penjelasan sampai ke bawah ini, begitulah yang paling simpelnya begitu. Ya, paling bawah coba, PE ratio is the most popular metrics of stock analysis. Jadi ternyata PE ratio ini merupakan indikator yang paling populer sih sebenarnya ya, paling populer bahwa sebenarnya bukan hanya dia gitu, bukan hanya satu ini, tapi ya dia ini memang paling populer. Oke, rasio paling penting selanjutnya, ini kan PER ya. Sekarang kita lihat aplikasinya. Ini saya lihatnya ini Mayora. Ini laporan keuangannya Mayora. Kita lihat ya, Mayora ya. Mayora harga hari ini 2.300. 2.300 ya. Kemudian coba kita lihat EPS ya. EPS-nya berapa? Di sini sudah ada sih EPS nih. Ini EPS. EPS-nya, ini EPS selama 6 bulan. Ya, EPS 6 bulanan tuh 41. Kalau EPS tahunan, kan laporan keuangan 2020 baru keluar yang semester 1 ya, 6 bulanan. Nah, yang 1 tahunan ini kita menggunakan annualize. Annualize itu tahunan, menggunakan full year estimate caranya. Ya, dianggap saja 6 bulan berikutnya tuh performanya sama lah kira-kira. Kira-kira begitu. Jadi 41 ini dikali 2. Di 83,8. Jadi EPS setahunnya Mayora, ini Mayora ya,
rupiah per lembar saham. Itu namanya EPS. Rumusnya dari mana? Kan rumusnya dari laba bersih nih, net profit nih. 1,8 triliun ya, 1.877 miliar. Berarti 1,8 triliun. Ini, nah net profit ini dibagi jumlah saham. Jumlah sahamnya nih, share out nih, 22,4 miliar. Teman-teman jumlahin aja pakai kalkulator. Hasilnya pasti ini, 83. Itu namanya EPS ya, EPS. Ini EPS. Sekarang kita lihat ROE. ROE kita langsung pakai yang tahunan ya. ROE itu kan rumusnya nih, laba bersih dibagi ekuitas. Laba bersih itu ini net profit ini ya, ekuitas tuh equity nih. Ini aja nih, tinggal ini dibagi ini ya, 1,8 dibagi 11,3. Ketemunya pasti 16%. Nih, sudah ada semua. Oke, sekarang debt equity ratio ya, hutang dibagi equity. Sekarang kita lihat. Debt to equity-nya 0,6. Berarti 0,6 kali. Artinya Mayora punya hutang 0,6 kali dari modalnya. Sekarang kita lihat debt-nya. Debt-nya tuh ini teman-teman. Ini ST ini short term ya. Ini long term. ST, LT ini short term, long term. Ini debt jangka pendek, debt jangka panjang. Ini dijumlahin. Jumlahin ya. 6, sekian atau 7, sekian lalu dibagi dengan equity dibagi 11 ya. Ini dijumlahin dibagi 11 pasti hasilnya 0,6. Oke ya, itu tadi EPS, ROE, debt to equity ratio kita sudah. Sekarang kita lihat PER, PER ya. PER itu di sini ada nih ya, 27,45 kali. Sudah ada. Rumusnya gimana kalau saya mau ngitung Mas CS? Gampang rumusnya. Ya, gampang. PER itu rumusnya nih, harga price. PER itu kan price ya, earning ratio, berarti price-nya taruh di atas. Rumus matematikanya price dulu 2.300 dibagi earning. Earning tuh ini EPS-nya per saham. Kita kan maunya ngitung PER, kan berarti PER-nya per lembar saham. Jadi 2.300 dibagi 83,8. Berapa hasilnya? Hasilnya pasti ini 27 kali. Oke, sudah ya? Nah, sudah. Bagi yang bingung sampai di sini bisa tulis di komentar, nanti pasti saya jawab. Kita lanjutkan ke rasio sederhana selanjutnya.